Oke, BM Extreme. Ya, kita ketemu di episode pertama ini podcastnya Abi Medan. Asik kali. Kan kita pengurusan baru nih, 2021-2025. Ayo, perkenalkan diri dulu. Saya Iwan Karya, Ketua ABI Kota Medan. Ini bendara kita, Bang Hendri, Ketua RBC. Dan ini Bang Frans, Sekjen, Sekretaris Jenderal. Nah, Soy, jadi kami hari ini akan bercerita tentang program ya, Bang ya. Ya, benar. Program Asosiasi BMX Indonesia. Kota Medan. Banyak nih yang belum tahu program-programnya. Kalau kita udah beberapa minggu ini bahas, udah mateng lah. Kita udah oret-oret nih. Apa problem BMX Medan? Ya Sumut. Nanti kalau Sumut nanti kita datangkan ketua Sumut, kita bahas Sumut. Ini kita bahas Medan dulu. Banyak soalnya di Medan yang pencecer nggak menentu. Istilahnya maju. Terakhirnya nggak ada sarana untuk latihan, hilang satu dapat. Nah, atlet baru masuk lagi. Kerja pabrik ya gitu. Sarana nggak ada, hilang lagi. Berapa banyak ya kan yang disia-siakan? Kayaknya stakeholder di Medan ini perlu diajak ngopi. Iya, jadi cukup lama Bang ya. Cukup lama ditunggu ini. Jadi ini karena kehendak Tuhan juga ya. Akhirnya kita ketemu, nggak perlu waktu lama, rap jadi tuh. Jadi memang kita ini sebagai problem solvent perbMX-an di Kota Medan khususnya. Nah, pertama kita bedah sini programnya. Abi Medan itu punya program sosialisasi. Ini kita seperti flashback kembali ketika awal mula BMX masuk Medan. Nah, revitalisasi. Kita ada 21 titik, karena di Medan 21 kecamatan ya, yang akan kita masukin. Di sana kita akan melakukan Penetrasi, sosialisasi, pengenalan kembali. Ya, dari nol ya jadinya ya. Dari nol, kita ulang ke titik nol nih. Sayang ya, sayang. Jadi Nggak dari dulu ya. diharapkan dengan adanya sosialisasi, para rider-rider atau bibit-bibit di Kota Medan ini khususnya BMX bisa terpenetrasikan hingga berhasil menjaring atlet-atlet untuk 2024 PON Sumut Aceh. Ya, singkat. Itu skala makro. Iya. Skala mikronya mungkin kita bisa mendirikan berbagai cabur BMX di berbagai kecamatan yang ada di Kota Medan. Kita target skala mikro. Ya. Jadi harapan kita akan ketemu stakeholder baik kelurahan, kecamatan, bahkan wali kota, DPRD untuk membahas persoalan tidak adanya sirkuit yang layak di Kota Medan. Kota Medan, kota terbesar. Nomor 3. Nomor 3. Miris. Nomor 3 Bang, ini. udah berapa tahun main Indonesia. BMX, Bang? Tapi Wah, 40 tahun. kalau cerita awal tahun 90 udah main BMX. Ya, oke. Kalau masalah barbut bisa kita tampilkan barbutnya ya. Bang gini Bang, nama kamera. Oh, iya, Bang. Jadi hampir 40 tahun BMX eksis di Medan, Ayo background. tapi anak Medan nggak punya sirkuit. Memang nggak ada, memang nggak punya. Asik kali. Kalau kita itu orang kaya di Medan berapa Bang? Sedangkan korban ada saja. Rata-rata orang kaya di Kota Medan nih, waduh, nggak terhitung banyaknya yang udah tanya. Tapi dia nggak hobi main sepeda. BMX, Itu Bang. celakanya. Bagian yang punya duit tuh mainnya ya sesuai dengan keadaan ekonominya lah. Jadi dan tanah udah kita survei. Udah, Punya si Anu, punya si Anu. satu Kota Medan udah kita survei nih. Ya. Jadi ada beberapa potensi-potensi. Pertama yang mau kita perjuangkan itu sirkuit latihan per kecamatan. Agar anak-anak di kecamatan ini nggak jauh tempat latihannya. Dan nanti seminggu sekali mereka latihan di sirkuit yang besar gitu. Jadi harus ada sirkuit kecil untuk kecamatan dan ada satu sirkuit besar bertaraf nasional minimal. minimal. Kenapa penting Bang sirkuit bertaraf nasional? Karena
dengan adanya sirkuit itu salah satu obstacle atau sarana untuk membina generasi-generasi muda ini. Karena kalau nggak ada sarana, mereka tuh mau kemana? Ke jalanan. Iya jelas balap liar. Terbukti nggak ada. Ya nanti kita balas balap liar itu udah Oh, jelas. Jadi bibit-bibit yang ada ini larinya ya semrawut lah kemana-mana. Ujung. Apakah kita harus melihat generasi kita sia-sia di jalanan, menjadi martir? Ya itu nanti coba kita sampaikan ke stakeholder. Mungkin mereka nggak dapat informasi, Bang. Bisa jadi. Mungkin mereka Atau mungkin mereka nggak peka. nggak peka atau nggak peka. Bisa jadi. Ya mungkin itu kebanyakan sih nggak dapat informasi. Karena BMX ini dianggap apa ya? Alah mainan bocah kecil gitu atau apa gitu ya. Tapi kalau kita berkaca ke belakang flashback, BMX ini duluan muncul di Medan. Dan rata-rata para pemain-pemain, kita katakanlah pemain sepeda motor, pembalap sepeda motor maupun pemain-pemain Dari sepeda BMX yang lain tuh beranjaknya ya dari BMX. Dari BMX semua. Nah jadi apa ya, paradoks gitu kalau pemain BMX yang hari ini udah kita anggap jadi orang sukses nggak mau bantu BMX. Miris. Ya itu paradoks sekali. Atau mereka dendam. Mungkin juga. Aku dulu ya kayak gini, mampus kan situ. Jalani sendiri. Mampus kan situ. Nah, aku aja cari jalan sendiri ya. Ya mudah-mudahan kita berdoa nggak seperti itu. Jadi kita akan datangi satu. Beberapa minggu ini kita termasuk cepat, Bang ya. Kita sudah ketemu sama orang yang peduli. Adalah dari perusahaan daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara. Ya. Bu Reni. Ya. Jadi Bu Reni menyambut baik dan mereka kasih lahan. Memang lahan ini jauh ya. Kita nganggap ini satu pecah telur lah, Bang ya. Awal yang bagus lah. Awal yang bagus Kedepannya walau jauh dari Medan, tapi ini adalah sirkuit yang bisa kita pakai bersama-sama. Berhubung BMX ini termasuk cabur masuk ke olahraga rekreasi. Jadi poin rekreasinya dapat di situ. Kita kan ada mau juga quest ya kan, quest bareng. wisatawan mancanegara, wisatawan domestik mengenal BMX itu di Taura gitu. Jadi kolerasinya itu BMX ini bisa menjadi suatu olahraga dan sarana have fun. Iya benar. Cakep. Balik ke program tadi ya. Aha. Program Asosiasi BMX Indonesia Kota Medan, dan sebenarnya kita sekarang udah gerilya masuk mendekati stakeholder di kecamatan untuk memaparkan visi misi Asosiasi BMX Indonesia Kota Medan. Kita juga nyiapin plan bisnis ya. Mungkin banyak stakeholder nggak tahu kalau sirkuit BMX atau BMX sendiri punya peluang bisnis. Nah, contoh nih, nggak usah jauh-jauh, pergi aja lihat Jalan Pandu. Bisa ditanya sama Cik itu, berapa Cik? Ya. BMX yang laku 1 bulan, atau keberayaan. Sukarame belum lagi yang Sukarame second. belum lagi. Karena Yang BMX ini second. bisa juga Atau si kambing. Aduh. anak-anak, dewasa, sampai orang tua. Iya, ini bisa. quest karena dia sepeda di tengah posisi. Bebas. Di tengah-tengah dia. Jadi gampang ya. Mak pun bisa pakai BMX. Stakeholder atau calon investor bisa survei berapa pengguna BMX. Ini kita kasih datanya sedikit. Pengguna sepeda ya, yang hobi main sepeda, apa segala macam, punya sepeda itu di Medan sebanyak 14.000 orang. Ini kan angka fantastis. 14.000 orang. Mungkin kita ambil aja pemain BMX-nya 10% ya. 10% aja. Berarti 10% itu realistis lah. 10%. 1.400 orang pemain BMX. Nah, 1.400 orang ini kalau kita latih bener-bener, nggak mungkin nggak ada yang jadi. Pasti ada. Dan mewakili kecamatan, mewakili Medan, Pak, main
nasional Pak. Pasti ada. Harus ada Nggak pasum. Iya. Jadi harus ada sarana. Untuk latihan pasti. Jadi sekali lagi jangan sampai generasi kita menjadi martir di jalanan. Nah, balap liar. Padahal mereka punya bawah. potensi. Ya ada beberapa orang yang komen ya di Facebook. Aku merantau Bang ke Jawa karena di Medan itu nggak ada fasilitas. Ya betul. Di Jawa, di Jakarta atau Bandung lebih banyak eventnya gitu. Banyak. Trek-treknya pun. Celakanya mereka tuh sukses di tempat Sukses di orang. sana. Aduh, juara nasional lagi. Juara nasional, juara internasional gitu. Ya. Aduh. Nah ini sayang sekali bapak-bapak. Ini sayang sekali kalau lepas begitu saja. Padahal bisa bawa nama baik Medan. Jelas. Dan Sumatera Utara khususnya. Iya. dan kita akan di 2021 target kita nggak mulu-mulu. Dengan program yang kita buat ini kita bisa rekrut 5.500 riders baru. Wis. Realistis, Nggak mulu-mulu realistis. sih, nggak mulu-mulu. Itu kerah. Karena 14.000 tadi ya. Iya, jadi anak-anak dari yang masih umur 10 tahun sampai ke 15 tahun itu cukup lumayan banyak. Jadi, Lagi Ini. BMX. Ini satu banyak. salah satu contoh nih nah, Adit. salah satu nih. Adit, nah, ini Adit. Ini, Nah, nampak nih. nah, dia angkat Nampak lagi. ya? Asik kali. Ini Adit Raiders. Umur berapa, Dit? Cilik, umur berapa? 8 Nah, tengok 8 tahun. 8 hobi balap nih. Suka balap. Suka lah, suka nabrak juga ya kan. Udah berapa kali balap? Sering lah dia capek dia balap. Iya. Level tarkam. Berapa tuh balik-balik Lep- apa kali? level ya? Tapi gak ada gigi atre, gak ada gigi atre. Nah Adit, pingin nggak juara nasional? ingin Pingin ya. Jadi mintanya apa? Minta sepeda apa minta sirkuit? Sepeda apa minta sirkuit? Wih, Oh, sirkuit. Iya, Pak, karena dia mah bocah nggak sekecil ini Pak punya. minta sirkuit Pak. Kasihan. Kenapa? Saya Sirkuit yang udah ada kayak mana rupanya? Latihan sama kambing apa latihan sama ayam? Kayak mana sirkuit yang Pak latihan kayak mana? Gimana kan nggak ada nol. Sirkuit jalanan lah Dit ya. Iya kan? kita pangan Sirkuit. Iya, sirkuit lapangan ya. Nah, Sirkuit lapangan tuh maksudnya ya tidak memadai obstacle-nya. nah Adit, cita-cita jadi pembalap tujuannya untuk apa? Pinginnya apa? inginnya jadi pembalap Oh, jadi pembalap. Kalau balapan dapat duit untuk apa? untuk beli alat sepeda Dapat, ngerti Alat, bos. alat sepeda yang paling murah apa? Waduh. Keren Yang paling murah apa? Pentil. Pentil sepeda. Gak ada yang murah. Nggak ada yang murah ya. Sepeda untuk balap berapa, Dit? Nggak ada yang murah ya? Mahal. Mahal ya. Karena kan sepeda itu harus betul-betul kuat. Ya, oke, Adit. Thank you. Thank you buat Adit. Ini Pak di support Pak nih. Bibit Cita-citanya bibit unggul ya, Pak. 8 tahun. Nah, apalagi Bang tentang program Bang? Ya selain kita pembibitan skala mikronya, kita akan mengusahakan sirkuit yang permanen. Ya. Walaupun kita udah buat setup yang knockdown ya. Ya itu menyiasatin Jasa. keterbatasan lahan di Kota Medan. Iya, Pak. Karena kita tahu di Kota Medan ini kota yang metropolitan lah kita bilang kan, 3 ya. yang sangat-sangat padat untuk saat ini. Sony juga ya, berarti pembalap. Tapi setingkat Kota Medan tidak ada sirkuit permanen, miris. Dia nomor 3 pula lagi. Ya sebenarnya kita Nomor 18 tadi nggak kalah, kita kan? malu dan kita butuh energi yang besar ya Ya. untuk mewujudkan ini. Kalau bakat banyak. Nah, apa nih Bang closing statementnya agar masyarakat BMX ya, khususnya yang di Kota Medan tahu. Jadi kedepannya harapan Abi ini terciptalah suatu sarana untuk generasi muda. Paling nggak berdirilah sirkuit-sirkuit baik untuk BMX freestyle maupun untuk BMX cross. Karena kita Medan adalah kota nomor 3 terbesar di Indonesia, ibu kota provinsi, miris tidak ada sarana dan prasarana untuk olahraga sejenis BMX yang telah masuk ke kalender Olimpiade maupun Iyalah. Olimpiade, SEA Games, Asian Games, bahkan 2024 ini kita menyelenggarakan PON Sumut Aceh.
Sampai sekarang belum terbangun. Tuan rumah miris. Ada apa? Di lapangan. Nah, jadi target ABI untuk skala mikronya itu menciptakan atau mengadakan, memfasilitasi suatu sarana track BMX baik untuk freestyle maupun yang untuk BMX cross. Jadi skala makronya kita membina atlet-atlet muda kita yang bisa kita soundingkan ke isi Medan ataupun isi pusat provinsi yang notabene adalah pemangku jabatan untuk mengurusin BMX bidang prestasi, karena ABI sendiri dia variasinya ke Kormi. Olahraga itu adalah olahraga rekreasi, dengan isi itu adalah cabur untuk prestasi. Jadi sinkron, kita sinkronkan antara ABI dan isi, itu dia. Nah, itu skala makronya kita sinkronisasi antara ABI dan isi, karena bagaimanapun juga ABI ini membuat atau mendidik atlet-atlet yang siap dipakai dan siap dibina oleh isi sebagai pemangku olahraga sepeda yang bertujuan untuk prestasi. Nah, itu dia. Ini bang, Rick, kalau balap kira-kira selama ini di Medan apa yang Ya. mau dibenahi? jadi Balap liar. dalam jangka dekat ini kita berusaha Paling menegakkan sangat. regulasi. Ya, itu harus kita Karena di lakukan. Indonesia sendiri sudah Banyak ada yang regulasi yang baku tentang olahraga BMX ini. Tapi mirisnya itu penyelenggara itu tidak peduli dan Open. Yang penting ketidakpedulian main-main karena ketidaktahuan mereka tentang regulasi yang telah baku. Yang celakanya para pengurus-pengurus terdahulu itu tidak mensosialisasikan regulasi yang berlaku. Karena dengan adanya regulasi, otomatis terjaring bibit-bibit yang sportivitasnya tinggi atau fair play dia. Nah, itu dia. Iya. Di mana situ di regulasi itu tercantum safety, Ya. Data lengkap, data, asli. kelas, unitnya. Jadi dia udah ada standar bakunya. Wajib helm. Itulah skala mikro yang akan kita benahi. Sementara ini aturan-aturan. Buat Yang ketiga, Kalau terjun ke lapangan hancur lah pokoknya yang orang itu main kayak mana. Helm. yang ketiga, kita harapkan dengan adanya ABI ini Dewasa. masyarakat BMX itu sejahtera sesuai dengan jargon kita. Ya harus. Masyarakat BMX sejahtera. Asik kali. Kita nggak punya gigi atrek, kita harus maju terus. Tinggal. nah bang yang ketiga bang, Jadi yang ketiga target ABI skala makronya itu kita membuat masyarakat BMX itu sejahtera. Jadi dari situ kita akan membuat suatu ekosistem sehingga dengan adanya ekosistem itu membuat masyarakat BMX sejahtera. Asik kali. Asik kali. Abi Medan. Asik kali. Mantap. Tap. Kasih paham Mas Bro. Jelas. Nggak ada gigi atrek.